Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat beserta salam senantiasa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya atas nama Puput Melati dengan NIM 21111020069 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi manajemen. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Di sini saya mengambil beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kemudian yang kedua, menurut J. William, organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Oliver, yang ketiga, pengertian organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus dilakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas. Sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Kemudian, struktur organisasi lembaga pendidikan adalah susunan skema atau bagian yang menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar menjadi suatu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Struktur organisasi lembaga pendidikan. Pengertiannya dari organisasi lembaga pendidikan itu sendiri adalah pembagian tugas pekerjaan yang dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal pada lembaga pendidikan. Kemudian, organisasi informal. Berikut ini adalah salah satu organisasi lembaga pendidikan. Adapun elemen-elemen dari suatu organisasi sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemennya yakni tercakup dari kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kemudian wali kepala sekolah. Wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi dalam proses di sekolah, wakil kepala sekolah tugasnya membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran maupun dalam proses yang terjadi di sekolah. Kemudian urusan kesiswaan, tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dari keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerinduan. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS yang meliputi dari kepramukaan, palang merah remaja atau biasa kita sebut PMR, kelompok ilmiah remaja, usaha kesehatan sekolah, patroli keamanan sekolah, paskibraka apalagi saat 17 Agustus dan mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler.
menyusun dan melaksanakan pemilihan siswa teladan sekolah, serta menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga, presentasi, menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa. Urusan sarana dan prasarana. Di sini tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan program penggadaannya, mengatur pemanfaatnya, sarana prasarana, pengelolaan perawatan, perbaikan dan pengisian, serta mengatur atau pembakuannya, menyusun laporan. Humas. Tugas-tugas humas yakni pertama, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite. Yang kedua, menyelenggarakan bakti sosial atau karya wisata. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah dan menyusun laporan. Kemudian wali kelas. Wali kelas bertugas yakni dalam pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas, pengisian daftar kumpulan nilai, pencatatan mutasi siswa, serta pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. Kemudian tugas dari bimbingan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar, dan tugasnya yakni memberikan saran dan pengembangan kepada siswa yang memperoleh gambaran tentang pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian tugasnya mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, serta yang terakhir menyusun statistik hasil dari penilaian. Kemudian tugas dari pustakawan sekolah yakni tugas-tugasnya pertama, perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektronik, melakukan pelayanan bagi siswa, guru dan tentang kependidikan lainnya serta masyarakat, penyimpanan buku, perpustakaan atau media elektronik, serta tugasnya menyusun tata tertib dan perpustakaan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Kemudian pengelolaan laboratorium. Tugasnya yakni pertama, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Kemudian tugasnya mengatur, menyimpan dan daftar alat-alat laboratorium. Yang ketiga, memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium, inventabilisasi dan pengadministrasian. Kemudian yang keempat, peminjaman alat-alat laboratorium, penyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Kepala Tata Usaha, tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, pengurus administrasi ketenagaan dan siswa pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan, penyusunan dan pengertian data atau statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengurus ketatanegaraan secara berkala. Kemudian di dalam sekolah juga memiliki organisasi, struktur dan wewenang dan tanggung jawab di dalam sekolah tersebut. Struktur sekolah diantaranya kepala sekolah, komite, TU, koordinator TU, wakasek sarana atau prasarana, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, koordinator BK, wali kelas, dan organisasi siswa atau OSIS. Pengelolaan organisasi sekolah merupakan pengelolaan terhadap bidang-bidang urusan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan memudahkan penerapan penanggung jawab dari masing-masing bidang urusan yang akan berwenang untuk mengatasi kinerja sumber daya manusia pelaksanaannya. Strategi yang dapat dipilih sebagai jawaban dalam pengelolaan organisasi sekolah untuk secara tepat dan mengakses informasi dan pelayanan, yaitu melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan organisasi sekolah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yakni terdiri dari ceramah, diskusi, kelompok besar dan kecil, serta presentasi individu dan kelompok. Menurut
Permendikbud No. 3 Tahun 2013 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sidiknas. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuannya yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Serta yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama SMP selama 3 tahun. Tujuan utama bagi pendidikan anak usia dini yakni untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, serta tujuan penyertanya untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Kemudian pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Jalur pendidikan yakni wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat di usia dini seperti TPA, di masjid atau sekolah minggu, di gereja, atau bisa juga kursus ataupun bimbingan belajar. Ketiga, pendidikan informal. Contohnya jalur pendidikan keluarga dan lingkungan untuk membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenis pendidikan pertama yakni pendidikan umum, pendidikan dasar, dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kemudian pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu dan pengetahuan tertentu. Kemudian pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan yang layak atau baik. Jenis pendidikan suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pembelajaran sesuatu dengan mengkhususkan tujuan suatu pendidikan di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian atau terapan maksimal setara dengan program sarjana pendidikan keagamaan yang merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan dan pengetahuan penguasaan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama pendidikan, khususnya untuk menerapkan peninggalan pendidikan untuk peserta didik yang berkenaan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.